Saya Henny Sulistiawati, saya ownernya Mars Genuine Leather. Mars itu berdiri tanggal 17 Desember 2017. Mars itu apa sih? Mars itu kita produksi kerajinan kulit sapi, genuine leather ya, yang dikombinasikan dengan kain tradisional Nusantara seperti lurik, batik, tenun, songket, dan lain-lain. Sebelum kita di-approach oleh FTI UII tentang program 5S, kondisi dan perapian tempat kerja sih biasa aja ya. Soalnya kita kan juga udah dapat sedikit-sedikit soal 5S tapi belum dipraktekkan secara menyeluruh. Jadi kadang kita nyari gunting di mana, terus kain di mana, masih agak kurang efisien. Jadi kadang waktu itu dihabiskan untuk nyari barang yang sebenarnya kalau kita taruh di tempat yang proper itu ketemu gitu. Jadi sebelum 5S kurang efektif sih memang. Yang mendorong kami untuk menerapkan program 5S selain karena ditawarin tentu saja kan. Tadinya kan kita nggak tahu gimana sih cara mulainya yang benar-benar menerapkan 5S itu di dalam industri kita. Tapi setelah dapat panduan dari Bu Elisa dan Bu Suci, kita jadi tahu langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan untuk menerapkan program 5S itu. Ternyata sederhana dan nggak butuh biaya yang mahal dan nggak rumit gitu. Cukup menaruh beberapa peralatan di rumahnya. Jadi setiap barang itu punya rumahnya masing-masing. Harapan Mars dengan diterapkannya program 5S di tempat produksi kami sih lebih agar tepat guna, efektif dan efisien di proses produksi sama packaging. Soalnya kan kita paymentnya kan berdasarkan harian ya, jadi kita emang hitungnya per hari itu kita bisa produksi berapa item, dihitung 80.000 per karyawan gitu. Jadi memang lebih efektif dan efisien. Jadi nggak ada waktu terbuang untuk sekedar nyari-nyari peralatan yang ketelingsut gitu. Itu sih harapannya biar lebih efektif dan efisien. Jadi 5S ini kepanjangan dari Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke, di mana 5S ini merupakan praktek di dalam kita menata tempat kerja kita, di mana dengan 5S kita bisa menghilangkan semua bentuk pemborosan yang ada di tempat kita. S yang pertama adalah Seiri, sehingga kita akan memilah mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Kemudian dilanjut dengan Seiton, yaitu merapikan, di mana semua barang akan punya tempat. Semua barang akan kita beri label sehingga memudahkan kita di dalam mencari barang. S yang ketiga adalah Seiso, yaitu melakukan pembersihan untuk seluruh area tempat kerja kita. S yang keempat adalah Shiketsu, yaitu merawat, di mana kita punya standar terhadap penempatan barang-barang. Dan S yang kelima adalah Shitsuke, yaitu rajin, dalam arti kita selalu disiplin untuk selalu melakukan kebersihan, kerapihan, dan juga penataan yang teratur di tempat kita. Jadi 5S ini digunakan untuk menata dan merapikan ya semua peralatan yang ada di tempat kerja kita. Kemudian 5S ini memang bisa digunakan oleh siapapun ya, baik oleh pegawai kantor, pedagang, ya, dosen, mahasiswa maupun juga untuk personal. Nah, kemudian 5S ini juga dapat dilakukan di semua tempat ya, baik di pabrik, di kantor ya, di gudang, fasilitas umum, bahkan di rumah kita ya, di dapur kita, masjid, kantin, taman, pasar, fasilitas umum ini bisa kita implementasikan 5S. Kemudian juga 5S ini diimplementasikan dari skop yang kecil sampai skop yang luas ya, bahkan dari keperluan untuk menata dari barang-barang kecil sekitar kita ya. Jadi menata isi dompet, isi tas ya, isi laci, isi kulkas, bahkan untuk isi rumah dan juga untuk menata lingkungan kita. Maka 5S ini menjadi tools yang sangat powerful di dalam menata seluruh area yang ada di sekitar kita. Pada pengabdian masyarakat kali ini, kami mengaplikasikan 3S yang pertama, yaitu Seiri, Seiton, dan Seiso. Setelah mengaplikasikan 3S yang pertama secara terus-menerus, minimal dalam waktu 6 bulan, kemudian akan dievaluasi untuk melihat apakah sudah dapat mencapai tahap yang atau S yang keempat, yaitu standarisasi. Standarisasi dilakukan secara terus-menerus, kemudian akan mencapai S yang kelima, yaitu sustain atau berkeberlanjutan.
Kalau manfaat yang dirasakan setelah mempraktekkan program 5S ini sih jadi lebih gampang nyari barang yang kita butuhkan. Misalnya mau nyari jarum, mau nyari benang warna apa, mau nyari gunting, mau nyari katalog kulit, itu lebih gampang sih. Jadi nggak harus bongkarin semua tempat, karena kita udah tahu di situ letaknya benang, di situ letaknya gunting, di situ letaknya kulit gitu. Mungkin tanggapan saya sebelum dikasih garis pembatas untuk penaruhan barang, bahan ataupun tempat itu sulit mencari barang yang kita mau cari, mungkin kadang-kadang nyelip juga. Tapi setelah dikasih garis pembatas terus tempat untuk menyimpan barang, kita jadi lebih mudah lah istilahnya untuk mencari barang benda tersebut tanpa harus ribet mencarinya kemana, dan kita juga lebih mudah mengembalikannya. Setelah menerapkan 5S ini, semua menjadi lebih rapi dan mencari barang jadi lebih mudah dan kesannya lebih enak untuk dipandang mata. Ada beberapa kendala di dalam penerapan 5S. Jadi yang pertama bahwa tidak paham arti penting 5S, di mana hal ini biasanya karena kurang kesadaran. Kemudian yang kedua adalah tidak ada semangat kerja keras dari karyawan. Yang ketiga adalah tidak mau menginisiasi, dan karyawan kadang-kadang resisten terhadap perubahan. Kemudian juga menyepelekan hal yang kecil dan kadang terlalu berorientasi pada hasil. Kemudian juga tidak ada kerja tim, dan memang yang paling penting adalah dukungan manajemen. Kalau support manajemen itu kurang, biasanya 5S akan mengalami kendala. Kunci sukses penerapan 5S yang pertama adalah bahwa peran serta semua orang dalam tim, sehingga semua orang melakukan 5S dan juga bertanggung jawab terhadap area kerjanya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan 5S secara mandiri, bahwa setiap karyawan itu melakukan 5S dan berinisiatif secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab dan komitmen dari manajemen puncak ya untuk melakukan 5S dan juga mensupport kegiatan 5S. Kemudian yang keempat adalah audit ya, disertai dengan pemberian reward dan punishment yang membangun. Nah, kemudian yang kelima adalah mengintegrasikan 5S ke dalam program lain dalam perusahaan, misalnya di dalam penilaian kinerja karyawannya. Kami berharap bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini akan bermanfaat khususnya bagi IKM Mars, dan juga nanti bisa di-sharing untuk IKM-IKM lain yang ada di wilayah Sleman dan sekitarnya. Kami juga berterima kasih pada DPPM yang sudah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk industri kita. Terima kasih.